minggu kita, seperti biasa kita nyanyikan dulu Mars Sekolah Minggu. Sekolah Minggu, sekolah Minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekolah Minggu, sekolah Minggu, markas kanak-kanak semua. Cari jiwa maju terus, mesra jadi tentara Kristus. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Kita akan berdoa, satu lipat tangan. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, empat kita berdoa. Semua ikut berdoa ya. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur untuk kasih dan pemeliharaan Tuhan bagi kami selama seminggu lamanya. Ya Tuhan, kami juga bersyukur pada pagi hari ini kami bisa datang ke rumah Tuhan ataupun mengikuti dari rumah kami masing-masing ibadah sekolah minggu pagi ini. Ya Tuhan, bantu kami supaya kesempatan ibadah ini kami pakai dengan sungguh-sungguh untuk bisa bernyanyi, memuliakan Tuhan, mendengar firman Tuhan, bahkan berdoa. Tuhan, kami juga menggunakan peralatan-peralatan dan juga sistem online. Mohon Tuhan, tolong supaya semua peralatan tetap berfungsi dengan baik dan koneksi internet juga lancar, supaya kami semua yang berada di gereja maupun di rumah masing-masing bisa mengikuti ibadah dengan lancar. Kami menyerahkan ibadah kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu saja. Ini doa dan harapan kami. Ampuni dosa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, kita lanjutkan pujian kita. Ikut Yesus ya. Biar ini menjadi janji kita ya, komitmen kita di hadapan Tuhan bahwa kita mau ikut Yesus sampai kapanpun ya. Kemana saja Tuhan pimpin, kemana saja kita akan pergi, kita terus ikut Tuhan Yesus. Yesus tempuh jalan bahaya, badai topan awan gelap merintangiku.
Hatiku tenang bila Yesus memimpinku. Ku tak gentar karena Ya di sisiku. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus. Ke tempat manapun ku ikut Yesus. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus. Kemana Ya pimpin, ku mau ikut Dia. Ku ikut Yesus tempuh jalan yang susah. Rohku ingin berdekat pada Tuhanku. Hatiku aman bila Yesus memimpinku. Tibaku di sorga Ya besertaku. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus. Ke tempat manapun ku ikut Yesus. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus. Kemana Ya pimpin, ku mau ikut Dia. Ya, bersyukur untuk pujian yang sangat bagus ya. Kita akan lanjutkan pujian kita lagi. Allahku besar. Allahku besar, kuat maha kuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat maha kuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Dia cipta gunung, Dia cipta sungai, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat maha kuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ya, jadi di sini dikatakan bahwa Allah kita maha kuasa. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Artinya Allah mampu melakukan apa saja. Manusia tidak bisa lakukan, tapi pasti Allah mampu. Hanya ingat, selalu ingat ya, hanya satu yang tak bisa Tuhan lakukan, yaitu dosa. Tapi semua hal yang baik, semua hal yang kita butuhkan, ataupun apapun, bahkan kalau kita melihat ciptaan Tuhan yang luar biasa, ya, langit yang begitu luas, ya, matahari, bulan, bintang, pohon-pohon, semuanya itu ya, kalau kita lihat sangat luar biasa, dan itu Tuhan yang ciptakan itu semua ya. Nah, jadi Allah kita maha kuasa, jadi kita semua yang merasa kesulitan, kita merasa kita tidak mampu, kita bisa datang kepada Tuhan. Karena Tuhan maha kuasa, Tuhan bisa mampu menolong kita. Meskipun bagi kita itu sangat sulit. Ya, kita bersyukur punya Tuhan yang luar biasa ini ya. Kita akan memberikan persembahan. Kita nyanyikan lagu Give Me Oil. Ya, langsung minta. Langsung minta Matius ya, kalau menjalankan persembahan. Oke, kita nyanyikan lagu Give Me Oil. Give me oil in my lamp, keep me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp, keep me burning. Keep me burning to the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Give me joy in my heart, keep me praising. Give me joy in my heart, I pray. Give me joy in my heart, keep me praising. Keep me praising to the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing
the King. Give me peace in my heart, keep me resting. Give me peace in my heart, I pray. Give me peace in my heart, keep me resting. Keep me resting to the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. In my heart, keep me serving. Give me love in my heart, I pray. Give me love in my heart, keep me serving. Keep me serving to the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Oke, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur kepada Tuhan untuk segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami, segala kecukupan yang Tuhan berikan kepada kami melalui Papa dan Mama. Tuhan telah memberkati pekerjaan Papa dan Mama sehingga segala kebutuhan kami bisa cukup ya Tuhan. Kami sangat berterima kasih, kami sangat bersyukur kepada Tuhan. Dan kami juga tak lupa bersyukur untuk keselamatan kekal yang Tuhan berikan kepada kami. Ya Tuhan, dan kami juga bersyukur saat ini kami membawa sedikit persembahan ke hadapan hadirat-Mu. Kiranya Tuhan berkati, dan persembahan ini dapat berguna untuk pelayanan di Sekolah Minggu Gapi Batam ini. Terima kasih Bapa di surga, ampuni dosa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita akan nyanyikan lagu terakhir, Aku Senang Jadi Anak Tuhan. Jadi anak Tuhan, aku senang. Jadi anak Tuhan, aku senang. Jadi anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Nah, apakah hanya bohong saja? Ya, dosa yang lain juga ya. Bukan hanya bohong, jadi mencuri, kemudian apalagi melawan orang tua, apalagi suka menjawab, orang tua lagi nasihati, lagi bicara, suka menjawab, suka membela diri. Nah, itu pun salah ya. Tidak baik, itu tak menghormati orang tua. Terus apa lagi? Coba yang di gereja, tadi langsung sudah sebutkan beberapa dosa. Ada lagi? Sombong. Ya, sombong itu juga dosa. Kita nyanyikan lagu ini pakai kata sombong ya, bohongnya diganti dengan sombong. Oke? Kita nyanyikan sekali lagi dan kita ganti bohong dengan sombong ya. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan tak boleh sombong. Sombong, sombong, sombong itu dosa. Sombong, sombong, sombong itu dosa. Sombong, sombong, sombong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh sombong. Oke, kita bersyukur untuk puji-pujian yang sudah kita nyanyikan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oh iya, ayat hafalan dulu, langsung service selalu lupa. Oke, kita ayat hafalan dulu ya. Ayat hafalan kita juga singkat ya hari ini dan gampang untuk dihafal. Mazmur 23 ayat 5 ya. Mazmur 23 ayat 5. Kita baca 2 kali. Setelah itu, ingat waktu kita baca sambil ingat, sambil
Nanti yang di gereja langsung minta ke depan ya, untuk hafal ya, di depan sini ya. Jadi harus serius, nanti langsung tunjuk. Jadi semua harus siap ya, di gereja. Nanti kamu maju ke depan, biar teman-teman yang di rumah juga bisa lihat. Oke, langsung minta nanti. Jadi semua siap ya. Oke, jadi Mazmur 23 ayat 5, kita baca 2 kali, setelah itu langsung akan hapus yang warna hijau sampai habis ya. Mazmur 23 ayat 5, 1, 2, 3. Mazmur 23 ayat 5, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Mazmur 23 ayat 5. Sekali lagi, Mazmur 23 ayat 5. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Oke, Mazmur 23 ayat 5. Oke, sekarang langsung hapus ya yang warna hijau. Oke, kita mulai. Mazmur 23 ayat 5. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku melimpah. Mazmur 23 ayat 5. Oke, kita hapus lagi di hadapan lawanku ya. 1, 2, 3. Mazmur 23 ayat 5. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Mazmur 23 ayat 5. Oke, langsung hapus lagi. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Oke, 1, 2, 3. Mazmur 23 ayat 5. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Mazmur 23 ayat 5. Oke, pialaku penuh melimpah. Oke, 1, 2, 3. Mazmur 23 ayat 5. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Mazmur 23 ayat 5. Oke, kita hapus ayatnya. Nah, komanya juga ya, ikut. Oke, kita hafal bersama-sama. 1, 2, 3. Mazmur 23 ayat 5. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Mazmur 23 ayat 5. Oke. Tadi seperti Lause bilang ya, Lause mau satu orang maju ke depan. Lause tunjuk ya. Oke, yang paling besar siapa? Tadi Matius, tapi Matius sudah dapat tugas. Sekarang Koko Braden. Tadi Lause bilang semua harus hafal loh. Siapa yang mau? Siapa yang hafal? Jadi yang tadi Lause ngomong, tak ada yang ikut. Serius bisa? Oke, lain kali harus benar-benar hafal ya. Ya sayang ya. Oke, tak apa ya, minggu depan atau minggu-minggu berikutnya. Oke, kita akan mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Lause Rukia. Oke. Selamat pagi semuanya, suara Lause jelas ya. Oke. Pengumuman ya. Nah, Bible Games itu akan diadakan sore ini jam 3 sampai 3.30. Ingat untuk hadir. Ajak teman ya. Yang kedua, ibadah sekolah minggu sekarang kita adakan tatap muka maupun
lewat Zoom. Yang mau datang udah boleh datang. Next, saat teduh diadakan setiap malam. Kelas kecil 8 sampai 8.20, kelas besar 8.30 sampai jam 9. Ingat hadir, boleh ajak teman. Dan persekutuan doa malam, mari guru-guru setelah minggu, mari para asisten, setiap malam kecuali Selasa dan Minggu. Ya, diadakan 8.30 sampai 8.50. Semua hadir, usahakan hadir. Kita datang untuk berdoa bersama-sama. Nah, akhirnya kita sampai kepada cerita. Sebelum mulai, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur. Kami boleh datang ke rumah Tuhan di hari yang kudus yang Tuhan tetapkan ini. Untuk beribadah kepada Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Tuhan tolong kami, supaya kami bisa fokus ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Tolong Lause supaya bisa menyampaikan firman Tuhan dengan jelas, seperti yang Tuhan maksudkan. Biar kami semua boleh diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke. Ya. Firman Tuhan hari ini, minta maaf. Firman Tuhan hari ini judulnya, mari kita baca sama-sama, 1, 2, ya. Mempercayai Allah dan mengatakan yang benar, apa yang benar, ya. Jadi ada 2 hal, percaya kepada Tuhan dan berkata benar. Ini terambil dari 1 Raja-Raja pasal 18. Nanti pulang ke rumah baca, ya. Ambil Alkitabnya, buka, baca. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya kita semua yang mendengar, baik Lause maupun adik-adik semua, percaya kepada Tuhan dan juga tahu kapan waktunya kita bisa berbicara dengan berani bagi Tuhan. Ya, oke. Nah, ini pengulangan ya. Kilas balik. Nah, kita udah tahu Raja Ahab itu memerintah atas Israel. Ya, kalau kita nyebut Israel itu sebenarnya ada 2. Israel sebelum kerajaan pecah menjadi utara dan selatan, dan Israel setelah pecah. Ya, oke. Nah, sekarang kita mau lihat raja-raja Israel sebelum pecah. Adik-adik tahu siapa raja pertama? Tahu? Siapa? Iya, Raja Saul, raja pertama. Saul digantikan oleh Daud. Lalu Daud digantikan oleh Salomo. Salomo berdosa, menyembah berhala, menikah dengan orang-orang yang tidak percaya Tuhan, istrinya banyak. Tuhan hukum, kerajaannya pecah. Ya, jadi anaknya Salomo, Rehabeam itu memerintah di mana? Di selatan, namanya Yehuda. Ya, lalu satu lagi di utara itu diperintah oleh Yerobeam. Yerobeam ini bukan anak Salomo, dia adalah seorang pegawai. Dia orang Efraim. Ya, oke. Nah sekarang kita mau lihat daftar raja-raja di kerajaan utara. Kalau selatan itu semua garis keturunan Daud, ya. Daud, Salomo, Rehabeam dan seterusnya sampai kepada Tuhan Yesus. Itu ada garis keturunannya, jelas ada silsilahnya. Kalau di utara itu semua raja-raja yang jahat yang menyembah berhala, ya. Nah, siapa saja yang pertama itu tadi setelah pecah Yerobeam. Yerobeam digantikan oleh Nadab, Baesa, Ela, Zimri, Omri, lalu sampai kepada Ahab. Ya, sebenarnya masih banyak di bawah-bawah sampai habis ya. Namun hari ini Lausa hanya mau kasih tahu bahwa Ahab itu urutan ke-7. Ahab tokoh kita hari ini, ya. Oke, nah ini dia kerajaannya Ahab di utara, yang kuning, yang tulisannya Israel, itu dia, ibu kotanya Samaria. Ahab memperistri Izebel. Ya, Izebel ini putri dari negeri Sion, putri raja. Ya, ini negeri Sidon itu. Kelihatan ada panah, sedikit di atas panah, di situ posisinya Sidon ya, nggak kelihatan di dalam peta. Nah, apa akibat dari memperistri putri Sidon, penyembah berhala ini? Kita lihat di belakang ada sapi emas, ya anak lembu emas. Akibatnya Ahab ikut menyembah Baal. Akibatnya Izebel berusaha membunuh semua nabi Tuhan. Ya, ada banyak nabi Tuhan di seluruh Israel. Izebel berusaha membunuh. Lalu Izebel memelihara, istilahnya menggaji, ya, memberi makan
450 nabi Baal dan 400 nabi Asyera. Ya, bunuh nabi Tuhan, pelihara nabi baru, nabi penyembah berhala. Dan Raja Ahab dikuasai oleh istrinya yang jahat ini. Ya, Ahab ini seperti raja yang lembek yang tak berkuasa apa-apa. Nah, kita lihat ini adalah Baal ya, patung Baal. Kita lihat orang Israel sujud menyembah kepada Baal. Karena hari ini ceritanya tentang nabi-nabi Baal. Kita mau tahu siapa Baal ini sesungguhnya. Baal ini adalah dewa penduduk orang Kanaan ya, penduduk asli Kanaan itu menyembah Baal. Jadi itulah sebabnya Tuhan perintahkan harus dimusnahkan semuanya dan mereka tidak taat. Akibatnya mereka menyembah Baal. Siapa Baal ini? Baal ini dianggap ya, dipercaya berkuasa atas kekuatan alam seperti hujan, angin, matahari dan sebagainya ya. Jadi dianggap berkuasa atas kekuatan alam. Ini ada gambar yang lebih jelas untuk Baal. Kelihatan? Ya, nah, ini gambar yang lebih jelas. Oke, seluruh negeri jatuh ke dalam penyembahan berhala. Kasihan, ya. Dan karena itu Tuhan menjatuhkan hukuman, ya. Tuhan mengutus Nabi Elia menghadap Raja Ahab untuk menyampaikan hukuman. Ini adalah pengulangan dari cerita minggu lalu, kilas balik. Apa yang disampaikan? Tidak ada hujan, kemarau panjang 3,5 tahun. Ya. Siapa yang menghukum? Tuhan. Siapa yang menyampaikan? Elia. Ya. Setelah menyampaikan penghukuman Tuhan, Tuhan suruh Nabi Elia cepat pergi bersembunyi. Kenapa? Karena Raja Ahab marah besar. Ya, Raja Ahab mau bunuh Nabi Elia. Dan karena itu Tuhan memelihara Nabi Elia. Kemarau panjang loh, tak hujan loh, tak hujan sehari nggak apa-apa, nggak hujan seminggu nggak apa-apa. Sebulan masih oke, tapi kalau 3,5 tahun, apa yang terjadi? Ya kita tahu sendiri. Dan Tuhan memelihara Nabi Elia melewati kemarau dengan air sungai Kerit. Dia bisa minum dari air sungai Kerit. Lalu setelah sungai Kerit kering, terus ada burung gagak bawa roti dan daging. Ya, Elia bisa makan. Tuhan cukupkan, ada makanan, ada minuman. Setelah air sungai Kerit kering, Tuhan suruh Elia pindah ke Sarfat. Di sana ada janda yang memberi makan karena Tuhan melakukan mukjizat ya. Minyak dan tepung tidak habis-habis sepanjang musim kemarau itu. Itu caranya Tuhan. Oke, nah setelah 3,5 tahun tidak hujan, apa yang terjadi? Tanaman tidak tumbuh. Binatang mati. Rakyat kelaparan ya, orang Israel semua kelaparan, tak ada makanan. Menurut Raja Ahab, siapa yang menyebabkan kemarau panjang ini? Siapa penyebabnya? Menurut Raja Ahab, Elia. Karena Elia yang kasih tahu, Raja Ahab tidak percaya Tuhan. Dia pokoknya kamu yang kasih tahu, oh kamu yang menyebabkan. Begitu logika dia ya. Sesungguhnya siapa yang menyebabkan? Hah? Sesungguhnya siapa yang menyebabkan? Hah? Ya, Raja Ahab. Karena Tuhan menghukum. Benar ya? Oke. Setelah 3,5 tahun berlalu, Tuhan berkata kepada Elia. Tadinya suruh sembunyi, sekarang Tuhan suruh pergi. Perlihatkan diri kepada Ahab. Sebab aku sudah mau menurunkan hujan. Ya, setelah 3,5 tahun tak hujan, Tuhan sekarang katakan akan hujan. Oke? Apakah mungkin Nabi Elia itu dibunuh kalau dia menemui Raja Ahab? Mungkin nggak? Mungkin atau tidak? Mungkin loh ya. Lalu Nabi Elia takut nggak kira-kira? Ya, dia tidak takut. Kenapa dia tidak takut? Ya, karena Tuhan yang perintahkan. Dia percaya kepada Tuhan. Ya, dan dia memilih untuk taat. Andaikan dibunuh, ya sudah. Itu perintah Tuhan. Dia lakukan. Dia taat. Oke. Nabi Elia tidak langsung datang menemui Raja Ahab, tapi dia menemui Obadja. Ya. Dan ketika Obadja ini melihat Elia, dia kenalin, engkaukah ini? Hai tuanku Elia, dia bertanya. Ya, Elia bilang, iya, kasih tahu Raja Ahab, aku ada di sini. Siapa Obadja ini? Obadja ini adalah kepala istananya Raja Ahab. Ya, dia seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Dan dia juga seorang yang menjaga nabi-nabi Tuhan. Ya. Ketika Ratu Izebel mau bunuh semua nabi Tuhan, ada 100 yang dia sembunyikan. Dia taruh di 2 gua. Dia kasih makan. Inilah Obadja, seorang yang takut akan Tuhan.
Dan dia memberitahukan kepada Raja Ahab, ada Elia di luar, di padang belantara. Ya, jadi keluarlah si Raja Ahab menemui Elia. Apa yang dikatakan Raja Ahab? Engkaukah itu yang mencelakakan Israel? Itu kata Raja Ahab kepada Elia. Apa jawabnya Nabi Elia? Bukan aku, melainkan engkau. Kenapa? Karena engkau dan keluargamu telah meninggalkan Tuhan dan mengikuti Baal. Itu sebabnya sekarang Tuhan jatuhkan hukuman. Ya. Jadi Nabi Elia katakan, ayo kumpulkan nabi-nabi Baal dan nabi-nabi Asyera. Ya, di seluruh Israel ada 450 nabi Baal dan 400 nabi Asyera. Dan karena ditantang begitu, Ahab pergi kumpulkan seluruh nabi-nabi di seluruh Israel. Semua dipanggil, yuk datang ke Gunung Karmel. Dan datanglah semua nabi-nabi Baal itu. Ya, 450 orang berkumpul di atas Gunung Karmel. Apa tujuan Elia? Ada yang tahu? Apa tujuan Elia? Ya, menantang rakyat untuk bertobat. Itu tujuan dia pertama. Ya, karena rakyat sudah ikut menyembah berhala semuanya. Yang kedua, Elia membuktikan bahwa Tuhan itu adalah sungguh Allah yang benar dan hidup. Ya. Dan yang ketiga, Elia membuktikan bahwa Baal itu Allah palsu. Ya, ilah palsu. Lalu Elia juga mau membuktikan bahwa dirinya sungguh adalah nabi Tuhan. Oke? Nah, jadi Elia mulai berkata kepada orang-orang Israel yang datang ke Gunung Karmel, berapa lama lagi kamu mau berlaku timpang dan bercabang hati? Bercabang hati artinya sembah kepada ini, sembah kepada ini, sembah kepada ini. Cabang hati, ya, tidak hanya menyembah kepada Tuhan saja. Kalau Tuhan itu Allah, sembah dia. Tapi kalau Baal Allah, sembah dia. Maksudnya gini loh, buktikan, gitu, ya. Apa respon rakyat? Lihat muka-muka kayak gitu, tidak mau nyaut dalam hati. Ya, oke. Lalu apa yang dilakukan Elia? Oke, lihat. Nabi Baal 450 orang. Saya sendirian. Ya, 1 lawan 450. Nggak imbang. Nggak imbang. Kelihatannya siapa yang lebih banyak? Baal. Tapi siapa yang lebih kuat? Tuhan yang benar dan hidup. Ya, 1 lawan 450 tidak ada artinya karena kita di pihak Tuhan. Sorry, saya nyentuh kabel, nggak tahu mempengaruhi suara nggak. Oke, next. Jadi apa tantangannya Nabi Elia? Nabi Elia katakan, ambil 2 ekor sapi, kasih Nabi Baal 1, kasih saya 1. Kita masing-masing akan potong, kita akan susun di atas kayu api. Jadi taruh kayu api, taruh daging sapi yang kita sudah potong-potong, lalu kita berdoa. Kita tidak boleh kasih api, kita berdoa. Allah yang benar adalah Allah yang memberi api. Ya, siapa Allah yang memberi api itu adalah Allah yang benar. Tadi sudah ditantang kepada rakyat, kalau Tuhan itu Allah, sembah dia, kalau Baal itu Allah, sembah dia. Sekarang mari kita buktikan siapa Allah yang sesungguhnya. Ya. Lalu apa kata rakyat? Setuju, setuju, ya bagus gitu. Oke, jadi mulailah mereka dikasih masing-masing seekor sapi. Ya, nabi-nabi Baal mulai potong sapinya, susun kayu api, taruh sapinya. Nabi Elia bilang kalian boleh duluan. Lalu mulailah mereka menari-nari, berjingkat-jingkat menari-nari di depan mesbah yang mereka buat itu. Ya, mereka berjingkat-jingkat itu gini loh, ujung-ujung kaki aja gitu. Ya, berjingkat-jingkat keliling sambil teriak-teriak, Baal, jawablah kami. Baal, jawablah kami. Kira-kira ada jawaban? Ada api? Tidak ada api. Ya. Lalu Nabi Elia mulai mengejek. Apa kata Nabi Elia? Panggil lebih keras. Bukankah dia Allah? Mungkin dia merenung. Mungkin ada urusannya. Mungkin dia bepergian. Barangkali ia tidur dan belum terbangun. Nabi Elia mengejek. Ya. Kalau Baal itu sungguh Allah, panggil lebih keras.
Para nabi Baal mulai menggores-gores diri dengan pedang, dengan tombak sampai tubuhnya berdarah-darah, ya. Tapi apakah ada api? Tidak ada api, ya. Dan Alkitab mengatakan setelah lewat tengah hari, Nabi Baal kesurupan, ya, kerasukan sampai sore. Apakah ada api? Tidak ada api, ya. Kenapa? Karena dia lebih palsu, karena dia Allah yang palsu, dia ilah palsu, ya. Dia bukan Tuhan yang asli, padahal dipercaya bisa berkuasa atas kekuatan alam. Kalau dia sungguh Allah, bisa dong dia turunkan hujan, tapi dia Allah yang palsu. Dia bukan Allah, dia sesuatu yang tidak ada, hanya patung saja. Itu sebabnya dia tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Oke. Setelah itu, setelah Nabi Baal gagal, ini udah sore nih ya, dari pagi hari sampai sore, gagal. Gores-gores diri, gagal. Berdarah-darah, gagal. Sekarang Nabi Elia bilang kepada orang Israel, sini, mari mendekat. Ya. Lalu Nabi Elia mulai memperbaiki mesbah yang sudah diruntuhkan oleh Ratu Isabel. Isabel meruntuhkan mesbah Tuhan ya, di atas Gunung Karmel ya. Nabi Elia perbaiki, lalu diambil 12 batu, dia susun. Kenapa 12 batu? Ada yang tahu? Ya, karena ada 12 suku Israel. Ya, menurut jumlah suku Israel. Setelah dia susun batunya, lalu dia gali parit. Ya, gali parit sekeliling mesbah. Setelah dia gali parit, adik-adik tentu bertanya kenapa gali parit. Nanti jadi tahu kenapa gali parit. Setelah dia gali parit, dia susun kayu api. Setelah dia susun kayu api, dia potong-potong lembunya itu loh. Nah, setelah dia potong-potong lembunya, dia susun di atas kayu api. Ya. Setelah itu pertunjukan dimulai. Nabi Elia menyuruh untuk menyiram air ke atas mesbah. Nah, orang-orang bawa 4 buyung, siram. Cukup? Tidak. Nabi Elia bilang siram lagi. Mereka bawa lagi. 4 buyung lagi. Cukup? Tidak. Nabi Elia bilang siram lagi. 4 buyung lagi. Total 12 buyung yang disiram ke atas mesbah ya. Bahkan parit yang tadi itu loh pun penuh dengan air. Nah, setelah itu Nabi Elia mengangkat tangannya ke langit dan dia mulai memanggil Tuhan. Dia katakan, perhatikan baik-baik, perhatikan baik-baik. Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, bahwa aku ini hambamu, dan bahwa firman-Mu aku melakukan, bahwa dengan firman-Mu aku melakukan semua perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Apa yang terjadi adik-adik? Apa yang terjadi? Jeder! Api menyambar dari langit. Ya. Wah, turunlah api Tuhan, menyambar habis apa saja yang disambar, korban bakarannya, apalagi kayu apinya, apalagi batunya, apalagi tanahnya, dan air dalam parit pun habis, kering. Dahsyat, luar biasa. Ya. Apa respon rakyat? Tuhan dialah Allah. Tuhan dialah Allah. Ya, mereka berseru-seru, Tuhan dialah Allah. Dan ada banyak orang Israel yang kembali menyembah Tuhan di hari itu. Ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang benar dan hidup. Lalu nabi-nabi Baal ditangkap, dibunuh. Ya, hari itu kemenangan besar bagi Tuhan. Ya. Apakah tujuan Elia tercapai? Menolong rakyat bertobat tercapai, membuktikan Tuhan Allah yang hidup benar tercapai, membuktikan Baal Allah palsu tercapai, membuktikan dirinya sungguh adalah nabi Tuhan tercapai. Puji Tuhan. Ya. Jadi adik-adik, hanya ada satu Tuhan, hanya satu Tuhan Allah yang benar. Ya. Agama lain semua menyembah Allah yang palsu.
menyembah patung, menyembah apapun, tapi itu bukan Tuhan. Yang mereka sembah itu bukan Tuhan. Oke? Ingat, jangan pernah tinggalkan Tuhan untuk sesuatu yang lain. Karena kita sudah menyembah Tuhan yang benar, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Ya, jangan pernah. Jangan pernah. Seumur hidup kita ikut Tuhan yang benar dan hidup ini. Jangan bodoh. Jangan tinggalkan Tuhan demi teman hidup. Bodoh sekali. Ya, oke. Yang kedua, kita harus berani mengatakan kebenaran. Apa itu mengatakan kebenaran? Ada yang bisa kasih tahu saya? Ya, kita harus tidak takut konsekuensi. Contohnya, kalau teman kita atau adik kita nyontek, kita biarin. Nanti kalau saya kasih tahu dia marah-marah. Apalagi kalau kakak saya ditinju nanti, saya dijitak nanti. Diam saja. Kita harus kasih tahu, ya, tidak boleh. Atau teman kita dibully. Terus guru nanya, tadi ada apa? Nggak tahu, saya nggak lihat. Bohong. Nggak tahu, saya nggak lihat langsung. Nggak tahu, saya nggak lihat Pak. Nggak tahu, saya nggak lihat Bu. Atau katakan kebenaran. Nanti kalau saya katakan kebenaran, saya yang dibully. Oh, tetap harus katakan. Ya, itu tugas kita sebagai anak Tuhan. Mengatakan yang benar. Karena kalau mengatakan yang salah itu dosa. Oke. Berikut, kalau misalnya adik, tadi yang Los di atas sudah katakan ya, teman, adik, kakak kalau berbuat salah kita harus kasih tahu. Hey, itu salah. Ya, jangan kita takut. Berikutnya menyampaikan Injil. Injil itu hal yang benar atau hal yang salah? Benar atau salah Injil? Tuhan adalah Allah yang benar. Itu benar atau salah? Benar. Terus takut nggak mau kasih tahu kepada keluarga yang belum percaya? Kita boleh takut. Harus berani. Karena itu adalah hal yang benar. Kalau kita belum berani ngomong, ya kita bisa ajak mereka datang ke gereja, datang ke sekolah minggu. Itu satu yang kita bisa lakukan. Berikutnya, apakah kita ketemu setiap orang lalu ajak ke gereja? Tidak ya, tidak keluar di mana-mana terus bawa orang ke gereja. Kita juga perlu berdoa untuk hikmat Tuhan, ya. Tapi sebisanya, sedapat-dapatnya, sebanyak-banyaknya kita bawa kepada Tuhan. Oke? Dan yang terakhir membela iman. Ini apa maksudnya? Kalau ada bilang, oh Tuhan Yesus itu bukan Tuhan, dia cuma nabi. Apa kita diam saja? Enggak. Tuhan itu Tuhan, dia anak Allah. Kita harus bela. Ya. Terus ada yang bilang, oh yang mati di salib itu bukan Tuhan. Ayo. Kasih tahu, enggak, itu sungguh Tuhan. Ya, sungguh Tuhan. Ada yang bilang itu Yudas kan, bukan Tuhan, diganti. Oh enggak, itu sungguh Tuhan. Kita harus bela. Bela iman kita. Ya. Atau ada yang bilang, oh, Tuhan Yesus itu tidak bangkit, mayatnya dicuri. Ayo, bilang apa? Nah, dia sungguh bangkit. Ya. Karena kuburannya dijaga, tak mungkin bisa dicuri. Ya, seperti itu kita membela iman. Dan yang paling penting, tadi yang poin nomor 1, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Ya, seumur hidup kita ikut Tuhan kita. Oke. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar hari ini. Sungguh Tuhan, Engkaulah Allah yang hidup dan benar, dan tidak ada Allah lain di luar Engkau. Tolong kami ya Tuhan, setia ikut Tuhan seumur hidup. Kami tidak pernah meninggalkan Tuhan. Dan juga tolong kami Tuhan, supaya kami berani berbicara demi Tuhan. Walaupun kami sendiri, kami tidak perlu takut ya Tuhan. Walaupun lawan banyak, kami tidak perlu takut. Karena seperti Elia ya Tuhan, ketika dia sendiri, tetapi Tuhan yang membela perkaranya. Tuhan yang menyatakan diri. Tuhan yang menolong Elia. Dan kami percaya Tuhan juga pasti akan menolong kami. Kami serahkan setiap kami ya Tuhan. Engkau yang tuntun hidup kami sepanjang hidup kami sampai kami pulang ke surga bertemu dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Oke, jadi seperti tadi diulang lagi ya. Nanti ada Bible Games jam 3, jangan lupa. Dan nanti malam saat teduh jam 8 bagi kelas kecil, 8.30 bagi kelas besar. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.